mereka masih punya chance besar sih, tapi mereka butuh try hard ya kan. Mhm. Karena poin mereka 1 nih, sama nih kayak, yang tadi habis main gitu kan Ini dari Deadlock sih yang masih bisa buat masuk ke final ya harusnya. masih bisa. Mereka masih ya besar chance-nya. Dan dilihat dari Deadlight juga mereka bisa mendapatkan kemenangan 2 poin, udah bersyukur sekali kalau menurut gua ya. Harus Jadi 3 bersyukur poin menjadi lah yang dia manusia pulang. ya. Iya, benar. Bener. Jadi nggak boleh tidak bersyukur untuk wanita atau laki-laki. Tapi kita lihat dari seorang Chaira ya ini. Tuh bingung bacanya. Chaira, Cira. Iya, ini bagusnya R-nya nggak diganti pakai N ya. Oke, kita bakalan langsung balik lagi menuju ke Natsu, di mana Natsu masih bisa pulang juga fake out ke belakang dan nggak ada pull up sama sekali. Tetalina juga di sana nggak bisa apa-apa. Masalahnya Julia dia keriksi gitu kan. Cuma bisa Dia ngangkat-ngangkat doang. iya bisa ngangkat-ngangkat doang. Itu juga kayak cooldownnya masih lama-lama karena dia nggak punya CDR 40% ya di menit-menit segini gitu kan. Dan Iya. ternyata ada Dark Becky. Pulse maju menuju ke depan dan ada Swagger 2 kali menuju ke Kayara. Palanya kelayangan langsung disetrum pakai palu tuh. Palanya kelayangan di setrum terus dikasih palu juga. Tapi kita lihat Iya. kali ini juga teman-teman dari tim Deadlight bermain dengan cukup agresif. Mereka tahu betul penggunaan hero-nya. Sedangkan kalau menurut gue BTW Moonlight di sini harus bermain lebih cepat lagi karena mereka pakai Phoenix gitu kan. Kalau Phoenix sebenarnya bagus banget buat dipakai di awal-awal game. Kalau misalnya mereka mau main cepat ke arah tower gitu. Tapi sayang sekali masih belum ada tindakan yang menurut gua akan seperti skemanya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin mereka pengen main sabar dulu. Sebenarnya kalau early game-nya udah dipegang sama Phoenix, late game juga ada Violet sih, tapi Iya, itu dia Violet sama Krixi ya balik lagi perlu banget item yang cukup banyak. Jadi kalau saya kebanyakan rotasi kayak gitu, mungkin Krixi akan sedikit terlambat. Tadi gua lihat dia banyak banget nyelamatin Natsuka ataupun Violetnya, sedangkan Lorionnya tuh clear dulu baru jalan. Jadi mungkin akan sedikit ketinggalan. Alright. Mungkin dari segi clearing wave power juga dia nggak main-main ya. Kuat juga di sini dari Lorion. Karena dia Heroes of Writing plus Darkness Pulse-nya itu udah damage overtime. Terus juga damage output lumayan besar juga. Dan bahkan dia masih bisa nyumbangin basic attack juga. Nah kan ada yang nge-trap dari seorang Chaira di bagian dalam bash itu sendiri. Dan Into the Fray maju menuju ke belakang terlebih dahulu. Karena mereka bakalan mengamankan Dark Slayer yang pertama. Zoning out yang sangat baik sekali. Dan Deadlight kali ini bakalan langsung kehilangan satu Abyssal Dragon juga di bagian bawah. Karena ini bakalan jadi trading untuk keduanya pasti Julia ya. Iya, trading yang keduanya untuk mereka. Tapi kita dari Becky di sini nakal banget ya. Coba tuh masuk ke area berubah mirip BTW Moonlight, tapi terdeteksi akhirnya berhasil dipukul mundur. Keriset, jahat. Lu Natsu jangan buru-buru lu. Lu jagain blue buff-nya, untung masih bisa tuh diambil sama si Lupus. Tapi udah keriset soalnya. Iya. Jauh nyebelin banget. Tapi dari seorang Natsu kali ini lagi-lagi harus tercicil habis darahnya ya. Ini Natsu harus sedikit mengurangi fast check-nya. Karena kalau gue lihat dari tadi, Natsu ini tidak ada ketika teman-temannya membutuhkan. Kenapa? Karena dia selalu kecicil terus sama teman-teman di Deadlight ini gitu. Jadi kalau terus-terusan skema permainannya kayak gitu, nggak akan bagus ke depannya. Oh dia kayaknya emang introvert kayak gitu-gitu. Terus-terusan dia nggak selalu ada buat teman-temannya gitu kan. Tapi Justru dia extrovert. di dalam bus kali ini langsung Bel. saja memberikan satu kejutan dengan Enrich dan juga combonya. Stella langsung through forward through the bus juga. Dan Lupus langsung saja masuk dengan Demon Claw. Bone Shaver dikeluarkan dan Rolling Thunder menyelamatkan nyawa dari seorang Lupus kali ini. Serena juga bahkan di sana miss dari Deadlight. Hanya untuk zoning out saja. Dan mereka harus clearing wave terlebih dahulu di bagian mid lane kali ini. By the way Moonlight kehilangan momentum dan hampir saja kehilangan Mike Golem juga Julia. Hampir aja kehilangan orang dan kehilangan Might Golem, tapi masih bisa diatasi. Untungnya itu adalah Phoenix ya, masih bisa untuk rolling ke arah belakang menyelamatkan dirinya. Tapi kita lihat kali ini juga teman-teman dari BTW Moonlight sudah mulai bersiap karena akan ada kiriman ganking yang menjadi di arah atas dari tim Deadlight. Namun ternyata reset lagi, Deadlight coba menurunkan temponya. Ini bisa gue bilang BTW Moonlight sama Deadlight benar-benar bermain aman dua-duanya ya. Nggak ada teamfight yang terjadi terus-terusan. Kayak ada, terus mereka sama-sama mundur, ada terus mundur. Nggak ada yang all in satu sama lain. Entah kenapa permainannya seperti itu, tapi menurut gua itu akan menjadi buruk kalau misalnya BTW Moonlight mainnya terus-terusan kayak gitu. Karena semakin nunggu lama, ini Deadlight bakalan punya investasi tim yang cukup mengerikan. Hati-hati, kita lihat double trouble, connect lagi ke arah satu orang. Langsung dimenyebut saja Terry Knight, kali ini berhasil mengangkat satu player di sana Natsu. Masih berhasil selamat Demon Claw, coba untuk masuk dari serang Natsu ternyata tidak connect ke arah siapapun. Berusaha untuk menuju gini sedikit, tapi dari serang touchnya masuk, Moonfall kali ini masuk juga. Karena seorang cara udah cukup low banget, tapi kita juga dari seorang Nata masuk ke sustain di area depan, bahkan berhasil men-secure 1 point kill dari seorang Becky. Coba kita satu flick out. At least di sini mereka nggak rugi-rugi banget sih dari Deadlight. Mereka berhasil dapetin satu player dari Natsunya. Karena Deadlight tadi benar-benar udah dipanis abis banget berkat adanya area of effect yang sangat amat maksimal dari Cliffbreaker yang diawali dengan penggunaan satu Chainhammer Cyclone. Dan akhirnya Deadlight, mereka hilang 2 player dari BQ dan juga Chaira. Namun akhirnya dibalas dengan Natsu yang berhasil di pick off oleh tim Deadlight. Dan akhirnya mereka langsung menarik mundur karena nggak mau
mau menambah kerugian mereka. Untuk di awal-awal game, untuk saat ini mungkin Lupus masih bisa shining, tapi ketika masuk menuju ke bagian mid game, ini bakalan mulai nih beberapa impact power dari hero-nya tim Deadlight bakalan lebih berasa pasti ya nih Julia. Iya benar banget, bakal lebih berasa lagi. Tapi ternyata serang Lupus lagi dalam bahaya. Lagi dan lagi, menggunakan satu endure. Tapi nggak ada inisiasi lanjutan juga di teman-teman Deadlight. Mungkin Deadlight juga mainnya nggak terlalu buru-buru, tapi masih tetap dalam skema permainan yang cukup agresif juga. Bahkan Might Golem dari teman-teman BTW Moonlight dalam bahaya kali ini. Dan seorang Bell benar-benar bermain dengan sangat agresif. Stella pun tidak bisa berbuat banyak. Kan dari Lupusnya tadi ada di area belakang. Stella kali ini hati-hati dalam masalah. Namun dari Becky udah mulai bersiap di area bas. Lupus pun coba untuk memberikan sedikit say hello saja. Tapi dari seorang Bell ternyata masih cukup kuat untuk melawan Stella. Ada backup juga, Becky dari belakang coba untuk menjepit. Bakal langsung di-dive ke arah tower. Langsung dimasukin lagi, tapi masih ada endure yang digunakan. Tapi mungkin Stella nggak bisa selamatkan. Bahkan satu tower pun. Lupus, apa yang kamu lakukan? Masuk ke area pertahanan dari teman-teman tim Deadlight. Bahkan langsung hilang begitu saja. 2 orang dari BTW Moonlight. Namun akan ditukar dengan satu tower di arah top lane milik teman-teman Deadlight. Yes, itu dia. Deadlight mungkin kali ini berhasil mendapatkan satu outer turret di bagian bottom lane. Namun sayangnya by the way Moonlight, mereka juga langsung cepat gercep untuk menukar atau nge-trade tower yang dimiliki sama mereka juga yang hilang di bagian bawah. Dan akhirnya Natsu follow up, satu swagger dikeluarkan. Ada ya satu walking tall yang masih disimpan. Ini akan membuat sustainability yang dimiliki oleh seorang Chaira akan sangat dominan sekali. Namun by the way Moonlight, mereka berhasil follow up menuju ke bagian mid lane. Dan akhirnya Deadlight kali ini langsung mengurungkan niat mereka untuk melakukan push. Karena nextnya mereka harus objektif ke bagian epic monster terlebih dahulu. Dan kalau misalkan dilihat dari objektivitasnya kedua tim, by the way Moonlight kali ini bakalan lebih galak berkat adanya si Fenix. Kalau ada Fenix terus juga lu supportnya juga support damage, mereka punya topangan damage yang bakalan lebih besar. Sedangkan untuk tim Deadlight kali ini dengan adanya Cira dan juga BQ, sisi mereka besar tapi damage outputnya nggak begitu sebesar dari by the way Moonlight. Dan bahkan double trouble-nya hanya numpang lewat begitu saja. Mid kali ini bakalan langsung saja dihadiri oleh sekitaran 3 player secara bersama dan bahkan 4. Moonlight-nya bakalan langsung dibuka, clip breaker-nya agak sedikit miss dari seorang Natsu. Hanya untuk securing kill saja. Nata agak miss juga dari Demon Claw dan Cira nggak dikasih pulang, masih bisa wall skip ke belakang, terkena satu Natus Raid dan juga Chi masih bisa selamat. Hanya ada satu player saja yang hilang dari BQ yang memang sudah divonis tumbang di awal-awal. Wah ini teman-teman dari tim Deadlight nggak bisa terlalu lama mengulur waktu sih. Karena kalau kita lihat dari BTW Moonlight kan sedikit demi sedikit sudah mulai bangkit ya. Dengan pressingnya yang lagi dan lagi. Muncul nggak bisa untuk melakukan satu gameplay yang cukup luar biasa. Akhirnya entah itu dapetin kill ataupun memukul mundur dari Deadlight itu sendiri. Yang akhirnya jadinya buntu gitu. Nggak bisa dapat apa-apa sama sekali. Tapi kita beralih terlebih dahulu. Kiara di arah atas, rolling ke depan Kiara. Bell sudah mengejar bas, tapi sayang sekali masih miss skillnya dari seorang Bell. Akhirnya tidak bisa untuk mendapatkan kill tambahan, tapi kita di arah mid lane, di seorang Chaira coba untuk melakukan satu zoning di arah depan, namun masih belum ada yang pernah dengan sangat jelas hati-hati Natsu, cuma saya aja cancel dengan seorang Chaira. Natsu pun langsung membalaskan satu sapaan dari teman-teman tim Deadlight, tapi kalau menurut gue ini Deadlight benar-benar lambat banget sih temponya. Moonlight sama Deadlight benar-benar lambat banget temponya nih. Karena Natsu mungkin tadi humble ya, jadi dia suka membalas beberapa sapaan gitu kan. Jadi ya balik lagi sih, Deadlight juga di sini hero-heronya lumayan signifikan dari segi sisi aja, sedangkan damage outputnya menunggu Laville dan juga Nata di sini sebagai jungle-nya mendapatkan beberapa item yang proper untuk di mid game mungkin ya nantinya. Di menit 10 ke atas lah ya itu baru bakalan berasa di slot keempat. Dilihat dari by the way Moonlight juga mereka masih belum ada niatan untuk menuju ke bagian Holy Dragon ya. Dan langsung disecure oleh tim Deadlight terlebih dahulu. Natsu, what a nice checking, tapi sayangnya waktunya agak sedikit telat dan mereka pun dari by the way Moonlight ngambil Infinite Slayer secara cepat. Ya ampun itu gak ada 5 detik masalahnya Julia. Udah langsung dibungkus itu Infinite Slayer tuh sama Fenix. Iya, Fenix itu cepet banget ke arah objektif. Makanya itu mungkin menurut gue dari Fenix itu sendiri perlu banget jaga jarak. Karena tadi ada beberapa pergerakan yang menurut gue dari seorang Lupus harusnya gak perlu sih, hampir aja menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma. Kalau misalnya Fenixnya hidup terus-terusan mungkin akan menjadi apa ya, game changing buat teman-teman dari BTW Moonlight itu. Bahkan bisa langsung snowball ke arah belakang. Dan kita lihat kali ini dari teman-teman BTW Moonlight sudah mulai bersiap melakukan ganking di area bottom lane. Nah kan sudah dikeluarkan dari belakang, hati-hati ya. Sudah Kiara masih ke arah depan, tapi mereka coba untuk makan satu orang di sana. Jadi Kiara masih cukup perhit, bisa masuk ke satu orang, dan
Claw yang Udah masuk dong, pada 2 orang, satu-satu. tapi ternyata masih miss. Skillnya Nata coba untuk kabur, tapi nggak bisa berbuat banyak. Pulang, Satu per Patrick. satu terpick off, tapi dari seorang Nata Lari. masih menyelamatkan diri. Cukup sulit tampaknya. Oh. Udah dikejar sama 4 orang sekaligus, tapi di sisi kanan Bell masuk satu flick out, coba untuk menyelamatkan dirinya menjadi bisa. orang terakhir untuk teman-teman dari tim Deadlock. Gak bisa, ini terlalu kuat. Ini masih winning conditionnya by the way Moonlight. Dan bahkan mereka tadi bisa menjalankan skenario agresif sangat amat lancar di bagian mid lane, di outer turretnya langsung di push. Ini akan menjadi menyelam sambil minum air. Deadlight bakalan kehilangan satu inhibitor atau higher ground tower di bagian bottom lane. Dan bahkan Jira Swagger in, namun gak bisa menyelamatkan kondisi higher ground mereka. Dan bahkan mereka akan berpindah menuju ke tier 2 dan tier 2 hilang begitu saja Julia. Cepet banget botaknya, 2 tower Deadlight di bagian mid. Padahal di push dari Stella doang nih Jul. Dari Stella doang itu bisa cepat banget gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari segi goldnya, kita dari tim BTW Moonlight unggul sekitar 3.000 gold. Dan itu udah lumayan banget berasa. Bahkan kalau kita lihat dari Violace udah punya Clef Santi dan juga Omni Arms yang gue yakin bergerak bakal ke arah Muramasa sekarang. Dan ini bakalan mungkin berasa ke arah Ormarnya tentunya, ataupun hero-hero yang tanky di arah Deadlight sendiri. Betul, dan dilihat dari itemnya juga Cliff Sancti di awal-awal ini mungkin ngedongkrak critical chance-nya biar lebih besar. Dan ternyata langsung diberikan beberapa agresif balik dari seorang Natsu. Yang dimana mereka masih tetap penasaran banget sama yang namanya rumput gitu kan. Cewek kalau penasaran emang selalu kayak gitu, selalu didatengin. Kenapa jadi cowok sekarang yang bakalan dibalikin guys, tapi ternyata ada Chainhammer Cyclone yang langsung di commit dan Bone Shaver di sana connect. Pulang dulu Patrick dan ada satu Demon Cloud dan bahkan Bell commit masuk. Lawannya 3 player, Starry Night gak mengenai siapa-siapa, hanya ada wave minion saya di sana yang kena dan masuk dari belakang dengan penggunaan satu Clef Breaker dan bahkan Natsu masih belum bisa menjangkau sarang Bell dan Chill kali ini langsung terkena beberapa tactical fire dan juga conclusive round mengenai seorang Cira, tapi damage output yang gak besar-besar banget nih Julia ya. Aduh, Kiara datang-datang langsung membubarkan masa, tapi lagi dan lagi Deadlight mungkin harus mengubah skema permainannya dari segi team fight ya, karena kalau lu lihat udah 2 kali mereka melakukan kesalahan yang sama, yaitu dengan masuk satu persatu dan itu nggak bagus sama sekali. Oke, mungkin targeting mereka bagus ke arah seorang Lupus, tapi mereka harus tahu bahwa teman-teman yang lain belum muncul dan itu akan menjadi peluang buat BTW Moonlight untuk masuk secara bersamaan dan membalikkan keadaan. Jadi kalau Lupus yang ketangkap, ingat Lupus itu panik itu bisa escape secara mudah gitu ke arah belakang dengan sendirinya. Jadi kalau lu terlalu fokus sama Fenix, all in ke arah Fenix, itu bakalan jadi bahaya, apalagi tadi dari arrow-nya. Akhirnya membuang Demon's Claw-nya untuk untuk cabut gitu, dan itu jadi sayang banget. Padahal Demon's Claw dari seorang arrow ini bisa memberikan impact yang cukup besar nantinya harusnya. Itu dia. Kayaknya kalau misalkan kita melihat dari potensi besarnya BTW Moonlight memenangkan game yang pertama ini, mereka masih punya chance probability 80% selagi belum masuk ke late game. Mumpung masih belum ke late game, mereka bakalan terus memberikan pressure dan bahkan Holy Dragon akan menjadi pilihan mereka untuk next epic monster di next objektif kelima mereka. Mereka sudah berhasil dapetin power ya, dan bahkan dari segi wave minion yang ada di bagian bottom lane saat ini udah kedorong lumayan jauh juga, dan bahkan Bell langsung follow up. Starry Night gak mengenai siapa-siapa dan punish down point sekali, dan kalau langsung aja ditumpuk semua area of effect yang dimiliki oleh BTW Moonlight dari segi Moonfall dan juga adanya satu Clef Breaker di sana di stuck with saya, dan bahkan Tetalina yang gak bakal bisa pulang. Natsu pun di sini bakal langsung dikenakan satu Bone Shaver sehingga dia terkena knock-up effect dan 3 playernya berhasil di take down. By the way Moonlight mungkin mereka mendapatkan Holy Dragon, tapi mereka nggak mendapatkan player yang sehat kali ini karena tiga-tiganya hilang begitu saja Jul. Tiga-tiganya hilang begitu saja, ini menjadi satu mimpi buruk tentunya untuk teman-teman dari BTW Moonlight. Jadi bisa mereka lakukan selain melakukan defense terjauh. Ya, dan satu orang dari Kiara berhasil kena Demon's Claw ke arah belakang kali ini. Jadi dari Kiara pun hilang bekerja, Stella menjadi orang terakhir yang harus menjadi tumbal proyek lagi dan untuk teman-teman dari tim Deadlight. Fenix kali ini hadir. Apakah bisa melakukan upaya defense di arah mid lane? Karena kalau kita lihat di sini cuma dia seorang diri ya sama Trixie mungkin masih bisa. Kalau misalnya teman-teman dari Deadlight gak ada skill, Moonlight langsung dibuka. Dengan 3 orang, ini akan menjadi mimpi buruk untuk Deadlight. Coba untuk pergi ke arah belakang. Tachi berhasil mendapatkan seorang Bell kali ini. Tersisa 2 player saja dari tim Deadlight yang berusaha untuk mundur alon-alon. Namun akan sedikit sulit. Becky apakah bisa selamat? Bisa dong. Iya, ada ya double trouble yang cuma numpang lewat kayaknya. Ini akan membuat pressure dari Deadlight berkurang. Dimana ada satu ultimate yang dibuang. Ciranya berhasil respon kembali. Satu Sterina dibalikin ke belakang. Namun Becky-nya berhasil di take down. Let's go follow up. Walking Soul berhasil di cast dari seorang Cira. Namun Mischief yang sakit banget dari seorang Tetalina. Di sana bisa memulangkan 3 player sekaligus Julia. Tadi lu lihat gak sih 2 player ditabrak Mischief tuh kayak ketabrak truk. Ketabrak truk langsung, soalnya Mischief sama Moonfall luarnya barengan gitu kan. Iya. Jadi langsung hilang gitu kan. Dan kita lihat kali ini juga teman-teman dari BTW Moonlight berhasil untuk kembali ya ke jalurnya.
dimana tadi mereka udah ahead, sempat ketinggalan lagi tapi nggak apa-apa sekarang udah Alright. masuk lagi. Tapi kalau kita dari segi goalnya udah sama banget, tapi udah masuk menit 14 harusnya goal udah nggak gitu berimpact lagi. Oh masih deh, masih banyak banget yang belum. Ini masih item 4 baru pada Masih item jadi gitu keempat kan. ya. Tadi ada double trouble yang connect tapi sayangnya kenanya ke arah ini ya Tachi. Jadi Tachi. nggak bisa ngapa-ngapain. Wah udah ada Fender di violetnya, bakal lebih cepet lagi kalau bisa poking-poking ke arah tower harusnya. Iya itu dia ya. Dan ini next Blade of Eternity aja sih dari si Violet itu kan udah dibikin rompi juga. Dan akhirnya Deadlight kali ini kita bakalan masuk ke mode mati lampu nih. Ini modenya Deadlight nih ya guys ya. Apakah akan ada buff tambahan dari Deadlight ketika udah masuk ke mode gelap nih. Aduh Natsu bakalan langsung membuka beberapa sabitnya menuju ke bagian dalam. Dan by the way Moonlight mereka bakalan langsung zoning out terlebih dahulu. Mereka udah mengirim satu playernya untuk masuk ke dalam bush yang ada di sebelah kanan dari DLS itu sendiri. Dan bahkan Deadlight masih bertahan terlebih dahulu. Ini kalau Emily-nya munculin diri di map, ini bakalan commit sih by the way Moonlight. Kalau misalkan nggak objektif, mereka mau ngeprok untuk fight. Iya benar banget karena kelihatan Emily-nya jauh ya. Dan makanya harus hati-hati. Tapi kalau gua rasa sih teman-teman dari BTW Moonlight juga tidak akan seceroboh itu karena mereka tahu dari segi gold bahkan Deadlight yang lebih unggul loh. Betul betul. Padahal tadi yang lagi aheadnya mereka, tapi sekarang malah kebalik keadaannya. Mungkin harus lebih berhati-hati lagi, melakukan trapping terlebih dahulu di area river dari Natsu dan juga Lupus. Ini Lupus sih bisa gue bilang mental baja sih. Dia berani banget sendirian jalan-jalan, tapi ternyata Stellanya juga menyusul ya ke area bottom lane. Oh itu double trouble-nya connect ke Violet, tapi masih bisa untuk mundur maju jalan terlebih dahulu. Di bawah ada yang duel, di atas juga sempat terjadi satu huru-hara tapi nggak jadi ternyata ya. Huru-hara dong. Tapi Emily kayaknya nggak bakalan bisa menang fight 1v1 situation sih kayaknya ya. Karena udah di menit segini dan bahkan ada Rolling Thunder dan juga satu Secondheimer membuat seorang Nata harus pulang dari ultimate-nya. Diangkat gitu saja derajatnya dengan penggunaan satu Starry Night dan bahkan dari sisi sebelah kanan Bell mau masuk ditahan sama Stella. Terkena Frostcap Effect dan akan ada beberapa slow juga yang dikenakan dan akhirnya by the way Moonlight kedatangan satu penggunaan double trouble dan Natsu memakan hal tersebut dan akhirnya Deadlight harus mengurungkan nasib mereka karena ini akan menjadi objective fight antara mereka berdua. Stella juga di sini masih nge-mirror seorang Bell karena Bell di sini nggak dibolehkan untuk split push. Kalau misalkan Emily dikasih split push ini bakalan sulit banget dikandasin gitu kan karena Cepet clear dia. wave dia tuh cepet banget Bell. Bell kan Jul. Oh pengennya nge sama Bella ya. Apalagi Bella lihat itemnya juga udah ada push off dead, ada Omni Arm, jadi bakal lebih cepet lagi Iya, tentunya. Metal Opera juga lagi Metal Opera bener-bener buat juga. clear wave banget kan. Tebel juga dia kan jadi pakai Metal Opera tapi lagi-lagi double trouble yang berhasil connect karena seorang Kiara. Ada Terry Knight yang hampir saja connect tapi ternyata sayang sekali masih miss. Dan akhirnya membuahkan satu tower lagi di arah top lane milik teman dari BTW Moonlight. Gak apa-apa lah. Kalau satu persatu dikikisin ini bakalan jadi susah nantinya buat BTW Moonlight. Terlalu lama mengulur waktu. Betul. Akhirnya ini menjadi momen buat teman-teman dari Bunda sendiri. Wah, Wah, lu lihat Bell toh. sih gokil. Bener-bener memaksa untuk masuk demi satu tower dan masih berhasil untuk selamat juga. Nomor tapi ini seorang Natsu kali ini say hi aja kayaknya sama Ormarnya. Yap, itu Dan dia. bakal mundur sih harusnya. Sama-sama tebel soalnya dua-duanya gitu kan dan sama-sama damage outputnya nggak gede-gede banget gitu kan. Mungkin Tachi masih kebantu gitu dari segi damage output karena dia punya true damage output dari Cliff Breaker-nya aftercast gitu. Tapi kalau Ormar kan nggak ada apa-apa gitu. Dia cuma punya CC aja. Dan juga damage yang besar dia cuma berlaku di bagian early game aja. Dan untuk saat ini kita udah masuk menit 18 jadi ya guys ya. DLS belum tentu di start oleh kedua tim dan bahkan mereka ngeprok untuk skirmish terlebih dahulu antara Moonlight dan juga Deadlight-nya nih ya. Ini adalah salah satu pertandingan yang berbeda. Aduh, gentleman duelnya dibuangkan Stella. Ini akan jadi informasi yang baik untuk Bell. Dan ketika Bell follow up menuju ke atas, ini bakalan lebih otomatis berdamage dibandingkan si Stellanya. Karena Stella nggak bisa bertahan hidup sebegitu lama dari si Emily-nya. Emily punya kickback yang tiap 3 detik bakalan di-cast nih Jul. Iya benar banget. Jadi dari Emily-nya dari tadi benar-benar ngasih distraksi banget ya. Persis banget sama yang dibilang sama kalau tadi di awal bahwa dari seorang Bell ini jago banget buat untuk melakukan split push, memberikan distraksi terhadap musuhnya dan ini terjadi gitu. Akhirnya teman-teman dari Deadlight bisa bertahan untuk sejauh ini masuk ke menit 19 sebentar lagi. Dan objektif selanjutnya sudah muncul. Ini menit 30 nggak sih Jul? Wah BOE, udah BOE semua. Udah BOE ini masalahnya nih. Ini menit 30 nih, ntar nanti bakalan ada Mandate Cycle yang dijual, Arctic Orb yang dibeli sama Hero Physical gitu kan. Arctic Orb, terus udah gitu beli lagi ke apa tuh? Hercules. Herculean Madness gitu ya kan. Terus nanti ada lagi tuh beli satu item lagi tuh gue lupa tuh namanya tuh yang ungu-ungu gitu kan. Uriel kalau nggak salah deh. Oke, kita bakalan langsung cek aja seperti apa fight ya dari Deadlight dan juga Moonlight. Ada kedua tim yang masih coba untuk melakukan clearing wave terlebih dahulu karena dua-duanya masih berfokus menuju ke management wave.
dan bahkan adanya item yang udah 6 slot aja bahkan masih belum bisa merubah kemenangan dari kedua tim. Dilihat dari winning condition late game ya, dengan adanya 2 Archer mungkin di sini by the way Moonlight lebih aman gitu kan. Tapi nggak juga gitu. Di sini Chi sudah punya item yang proper sehingga dia masih bisa memberikan impact yang besar untuk kemenangan Deadlight di late game ya nih Jul. Benar banget. Tapi kita lihat juga kali ini kalau nunggunya kayak gini, saya izin ke toilet dulu kalau gitu. Soalnya ini lumayan nih Lumayan nunggunya. nih, ini cuman clear wave, Clear terus wave. pukul-pukulan dikit balik, clear wave, Balik. pukul-pukulan dikit balik Balik, gitu ya gitu. kan. Wah, Kita gak ada gas follow up kalian juga aja sih. gitu kan. Iya, tapi itu cuma buat ngasih tekanan aja sih kayak gituin kan panik gitu ya. Panik ya. Apalagi di mid terus jauh banget kan 50% map tanpa adanya tower. Oh, itu sih udah ngeri kalau kena double trouble kayak gitu. Tapi lagi-lagi nih ini wah udah mulai dapat solusinya ternyata dari Bell yang tahu Stellani selalu ngikutin dia ke arah bawah. Akhirnya Nathan coba untuk follow up, tapi ini jadi info tentunya buat BTW Moonlight. Sebenarnya bisa aja loh kalau BTW Moonlight mau langsung ke Infinite Slayer. Tapi mereka nggak terlalu ceroboh juga, mungkin mereka masih nunggu timingnya karena ternyata wave di arah bottom lane-nya jalan gitu dan langsung menjadi informasi buat BTW Moonlight. Nah. Masuk arah bawah, double trouble-nya Fast hampir connect. Ada Demon Claw juga coba untuk masuk, Bell sakit banget gila masuk ke dalam, tapi Starry Night ya tidak connect terhadap siapapun. Moonfall Nata. membuat beberapa orang dari tim Deadlight akhirnya harus kehilangan cukup banyak HP-nya. Masuk ke arah belakang, Nata udah low banget, Stella hati-hati berhasil di take down begitu saja. Natsu masih cukup tanky, Stella pun hidup kembali, masih ada BOE juga tapi ternyata Revival aja berhasil Free menemukan hit seorang dong, Ci. Bell. Tapi dari seorang Lupus pun berhasil hilang karena dari seorang Ci masih free dan masih banyak HP-nya. Oh. 2 orang berhasil ditumbangkan oleh Ci, seorang masih ingin lebih ternyata dari seorang Ci dan tidak boleh terlalu overconfidence karena kita lihat ternyata mereka sisa berdua aja Iya. atau 3 orang. Gak boleh terlalu maju, Ci masih memaksakan tapi dari seorang China masih cukup tanky, Ci free. Ci-nya masih cukup free tapi ternyata ada Moonfall yang datang mengubah segalanya dan ini dia Ci-nya berhasil ditumbangkan tanpa basa-basi. Terlalu greedy ternyata teman-teman dari tim Deadlight, sayang banget. 3 tukar 2 Jul, itu kalau 3-nya udah tumbang harusnya mereka pulang Ya aja udah, Deadlight-nya. gitu loh. Ternyata masih tetap dilanjut. Ini yang membuat para wanita itu kita bertanya-tanya gitu sebagai para pria gitu kan. Udah tahu toxic relationship, unhealthy relationship Masih tapi tetap dilanjutin gitu kan. Ini ternyata filosofinya terbukti di game gitu ya guys ya. Iya. Nah kan akhirnya Deadlight bakalan di-push habis-habisan nih. Walaupun memang 3 playernya bakalan hidup, tapi mereka kayak bakalan kehilangan satu inhib atau higher ground yang ada di bagian mid lane. Tapi Mundur ternyata lagi. tidak, gugur lagi, nunggu lagi, Mundur kandas lagi harapan kita untuk fight nih Julia ya. Benar, tapi kalau menurut gua ini mereka nggak boleh cuma nunggu. Nah, baru gua bilang harus bergerak ke arah Infinite Slayer karena juga ini udah masuk ke menit 22 ya guys ya. Kalau misalnya nunggu lebih lama lagi nanti bakal makin bingung lagi untuk tutupnya. Kenapa? Karena makin lama itemnya makin bingung lagi. Udah gonta-ganti item kalau gitu. Dan tercium bau-bau Infinite Slayer yang ada dari teman-teman BTW Moonlight tapi tidak bisa berbuat banyak Deadlight sendiri. Jadi ya udah akhirnya merelakan begitu saja tanpa adanya kontes sama sekali. Dan Aduh. bahkan teman-teman dari BTW Moonlight bakal langsung melakukan 3 lane push sekaligus apalagi mereka sekarang udah siap semua, udah ada semua playernya juga. Ini langsung aja keluar deh. Keluar, siapa? Keluar dari ruangan caster. Mau kamar mandi. Agak Aduh. nih, agak kebelet gue. Iya ini ya, jadi kawan-kawan Deadlight atau Moonlight boleh dong, tolong. Ini kawan saya ingin ke WC gitu kan, jadi boleh dipercepat. Namun dengan ada invaluable talent dari si Ormar ini, mungkin bakalan berimpact ke damage reduction dari BTW Moonlight. Tapi nampaknya masih belum bisa dimenangkan oleh kedua tim. Walaupun dapetin satu higher ground, Deadlight di sini masih belum bisa puas. Mereka dapetin mid-nya mungkin, tapi by the way Moonlight di sini masih punya potensi yang besar dengan adanya DLS yang berhasil mereka secure. DLS di sini udah di pop dan udah jalan menuju ke bagian mid lane. Tinggal gimana caranya mereka mempositioning diri mereka aja di sini untuk menerima tamunya yang bakalan datang ke mid ini. Nah kan ada satu wave dan freak. Ini parah banget, sakit banget ternyata ke tower dari seorang Pionya. Dan Cira harus pulang ke setrum-setrum DLS dan Bell. Bener-bener bonyok banget. Starry Night mengenai 2 player, ternyata 3 player. Namun sayangnya bakalan langsung di clean sweep gitu saja. Direct masuk menuju ke bagian dalam, Mischief dan juga Moonfall bakalan langsung di pop gitu saja. Dan Walking Tall nggak bisa menyelamatkan momentum dan Deadlight dikalahkan. Finally, Moonlight berhasil mendapatkan 1 poin atas Deadlight kali ini. Tapi sayangnya hanya ada 2 player yang di video call nih ya Julia. Iya, 2 orang aja dan kali ini 1 poin pertama untuk BTW Moonlight.